Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang komponen lain yang ada di pembangkit listrik tenaga uap. Ada komponen fan dan juga stack, beserta stoker firing. Yang pertama, sistem draft. Sistem draft itu adalah sistem yang mengatur aliran udara yang ada di dalam sebuah pembangkit. Nah, pembangkit listrik yang menggunakan suatu proses pembakaran, dia itu kan pasti butuh udara dalam jumlah yang besar ya, untuk mendukung proses pembakaran tersebut. Selain itu, untuk membuang produk hasil pembakaran itu juga dia butuh suatu aliran udara. Jadi biar gas-gas hasil pembakaran itu bisa keluar segera dari steam generator atau dari boiler. Karena apa? Karena gas hasil pembakaran ini kan sudah nggak mungkin bisa dimanfaatkan lagi ya, karena dia sudah berhasil memanaskan beberapa komponen. Nah, untuk menghasilkan aliran udara yang diinginkan, maksudnya aliran udara yang dibutuhkan oleh suatu proses pembakaran maupun aliran udara yang digunakan untuk mendorong gas-gas hasil pembakaran keluar. Nah, itu kita butuh yang namanya perbedaan tekanan ya. Nah, jadi fungsi dari sistem draft ini itu adalah untuk menyediakan jumlah udara yang cukup ya untuk suatu furnace, sehingga proses pembakaran itu bisa terjadi secara sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah untuk membuang gas-gas hasil pembakaran dari furnace itu, kemudian masuk ke dalam chimney atau stack atau ini ya, cerobong asap, dan dikeluarkan melalui alat ini menuju ke atmosfer. Ada dua cara untuk menghasilkan suatu draft atau aliran udara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan aliran udara secara alami, dan yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya aliran udara secara mekanik. Natural draft atau aliran udara secara alami. Aliran udara secara alami ini bisa dihasilkan dengan menggunakan cerobong asap. Nah, kok bisa terjadi proses aliran udara yang secara alami ini disebabkan karena adanya perbedaan massa jenis ya, atau density antara gas panas yang ada di dalam stack dan juga udara atmosfer yang ada di luar stack ya. Karena gas panas ini memiliki tekanan dan juga temperatur yang tinggi, maka massa jenisnya itu akan menjadi rendah. Nah, massa jenis yang rendah ini menyebabkan gas-gas tersebut itu akan mudah untuk keluar ke atas. Dan di sisi lain juga kita tahu bahwasannya udara itu selalu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Karena tekanan yang ada di boiler itu tinggi, maka udara ini akan bisa keluar melalui stack ini. Untuk mengetahui berapa sih perbedaan tekanan yang ada di stack itu ya, atau yang bisa dihasilkan oleh sebuah cerobong asap, lah itu kita bisa gunakan rumus ini. Delta P sama dengan G kalikan H kalikan rho A dikurangi dengan rho G. Delta P di sini ini adalah perbedaan tekanan antara boiler ya, dikurangi dengan tekanan udara atmosfer, seperti itu. Itu nilainya sama dengan G percepatan gravitasi dikalikan dengan H ketinggian dikalikan perbedaan densitas antara rho A ini adalah udara, massa jenis udara, dikurangi dengan rho G, massa jenis gasnya. Di awal-awal penggunaan steam generator, yaitu beberapa puluh tahun yang lalu ya, semua aliran udara yang terjadi di dalam sistem pembangkit itu hanya mengandalkan stack ya, atau hanya mengandalkan cerobong asap itu aja. Dan posisi stack ini juga digunakan untuk mengatasi kehilangan tekanan yang terjadi selama sistem atau selama pembangkit itu beroperasi. Nah, akan tetapi di boiler modern itu laju pembakaran bahan bakar itu lebih tinggi ya, sehingga kita butuh udara yang lebih besar, butuh suplai udara yang lebih besar, dan juga butuh laju pembuangan flue gas yang lebih besar pula.
Nah, di sisi lain juga ada penggunaan heat exchanger yang bermacam-macam, seperti ada superheater, kemudian ada reheater, economizer, dan air preheater, di mana pada saat fluida udara melewati komponen-komponen tersebut, fluida tersebut itu akan melewati pipa-pipa yang memiliki konfigurasi yang nantinya akan menyebabkan terjadinya losses tekanan, pressure losses yang besar juga. Nah, karena di boiler modern ini pressure lossesnya itu besar dan juga dia itu butuh laju alir udara yang besar serta laju pembuangan flue gas yang besar, maka kalau hanya mengandalkan stack saja itu kurang efektif. Oleh karena itu di boiler modern ini kita gunakan juga peralatan tambahan yang digunakan untuk menghasilkan atau untuk untuk membantu aliran udara tersebut dengan menggunakan mechanical draft. Jadi aliran udaranya itu akan diatur oleh peralatan mekanik. Stack itu sebenarnya memiliki dua fungsi ya kalau digunakan bersamaan dengan fan di boiler modern. Yang pertama itu adalah dia membantu fan untuk mengatasi pressure losses. Kemudian yang kedua untuk membantu menyebarkan polusi gas ya keluar atmosfer, ke atmosfer maaf. Flue gas yang keluar dari stack itu akan tersebar dan dia akan bergerak terlebih dahulu. Sebelum tersebar itu dia akan bergerak terlebih dahulu, bergerak ke atas secara vertikal, kemudian dia kena angin ya yang jalannya itu secara horizontal, maka si flue gasnya ini juga akan bergerak secara horizontal mengikuti angin, mengikuti arah angin. Nah, gitu. Nah, kemudian karena flue gas yang keluar dari stack ini dia itu sudah memiliki kecepatan, maka dia itu juga akan mengalami peningkatan ketinggian ya. Karena apa? Karena dia itu mengalami yang namanya momen inersia. Nah, ini kan dia mengalami belokan, ini kan namanya momen inersia. Sehingga kita dapatkan parameter baru yaitu delta H. Nah, delta H ini bisa digunakan dalam perhitungan ketinggian efektif. Jadi ketinggian efektif itu adalah ketinggian fisik dari stack ini kemudian ditambahkan dengan ketinggian yang dihasilkan oleh flue gas pada saat dia keluar dari stack itu. Jadi saya garis bawahi bahwasannya flue gas ini nggak langsung ke atas gitu ya, tapi dia ini mengalami pergerakan vertikal dan juga horizontal ini. Adanya momen inersia ini menyebabkan flue gas itu memiliki suatu ketinggian yaitu delta H. Kemudian untuk mechanical draft. Nah, mechanical draft ini bisa dihasilkan dengan menggunakan suatu peralatan mekanik ya. Di sini menggunakan fans atau kipas. Ada dua tipe fan yang digunakan, ada forced draft dan juga induced draft. Forced draft itu berarti udaranya itu dipaksa untuk masuk, jadi udaranya itu didorong ke dalam suatu sistem. Tapi kalau induced itu berarti udaranya itu dihisap dari dalam. Nah, kalau misalnya hanya ada satu jenis fan aja yang digunakan, maka fan ini harus dipastikan bahwasannya dia itu bisa mengatasi adanya pressure losses ya yang ada di dalam steam generator. Oke, untuk yang pertama yaitu mekanisme forced draft. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya komponen mekanik yang biasanya digunakan untuk menyediakan aliran udara itu adalah fan. Nah, forced draft fan atau FD fan ini ya, itu dipasang di inlet air preheater. Kemudian forced draft fan ini dia itu akan menggunakan udara dingin ya, karena kan dia itu dipasang di luar air preheater seperti itu, jadi udara yang masuk itu adalah udara yang rendah temperaturnya, sehingga FD fan ini memiliki problem maintenance yang cukup sedikit.
Dan juga daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan FD-fan ini juga rendah. Karena apa? Karena udara yang bertemperatur rendah itu memiliki volume spesifik yang rendah. Sehingga biaya kapital dan juga biaya operasinya itu juga akan rendah. Nah, untuk menghitung berapa sih daya yang digunakan untuk memutar FD-fan ini, kita bisa gunakan rumus ini. WF dikalikan dengan A per F dikalikan dengan V kalikan delta P dibagi dengan efisiensi FD ya. Untuk WF-nya ini adalah fuel burning rate atau laju dari pembakaran bahan bakar, kemudian dikalikan dengan V-nya ya. V-nya itu adalah specific volume atau volume spesifik dari udara yang masuk. Kemudian delta P-nya itu adalah perbedaan tekanan. Dan untuk A per F-nya itu adalah air fuel ratio atau rasio udara dan bahan bakar. Kemudian dalam hal pemasangan FD-fan ini, biasanya FD-fan ini beroperasi secara paralel ya. Jadi untuk satu FD-fan ini dia biasanya akan menghandle paling sedikit 60% dari beban penuh dari laju alir udara pada saat FD-fan yang lain itu tidak beroperasi. Karena paralel itu kan berarti kita itu bisa kan ya menggunakan salah satu FD-fan itu aja. Tapi kalau misalnya salah satu FD-fan ini beroperasi, nah FD-fan yang beroperasi ini dia hanya bisa menghandle minimal 60% dari beban utama. Berikutnya adalah mekanisme induced draft ya, atau aliran udara yang bisa didapatkan dengan cara menghisap udara tersebut. Induced draft fan atau ID fan ini normalnya itu atau biasanya diletakkan di kaki dari stek ya, di bawah stek. Kemudian ID fan ini itu dia akan menggunakan atau mengalirkan fluida hasil pembakaran, yaitu flue gas. Sehingga apa? Sehingga daya yang dibutuhkan untuk memutar ID fan itu lebih besar daripada daya yang digunakan untuk memutar FD fan. Kemudian, selain itu ID fan ini juga perlu perawatan khusus karena ini kan ya, dia kan melewatkan flue gas seperti itu. Nah, flue gas ini mengandung produk-produk yang sifatnya korosif dan juga ada juga abu terbang ya, yang nantinya itu bisa mengganggu perputaran dari ID fan itu. Untuk menghitung daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan ID fan ini, kita bisa gunakan rumus ini ya. Rumusnya cukup berbeda dari yang sebelumnya. Cuma yang membedakan itu di sini ya. Ini delta PID, ini berarti pressure losses yang dihasilkan dari penggunaan ID fan, dan juga di sini adalah ini efisiensi ID fan ya. Pada saat FD fan dan juga ID fan itu beroperasi secara bersama-sama, maka FD fan itu berfungsi untuk mendorong udara atmosfer untuk masuk ke dalam ruang bakar. Sementara untuk yang ID fan itu berfungsi untuk menghisap gas hasil pembakaran dari furnace. Jadi gas-gas hasil pembakaran ini kok bisa jalan ya dari ruang bakar, kemudian dari superheater, kemudian ke tank heater, economizer lah, itu karena dia itu flue gasnya itu dihisap oleh ID fan. Kemudian kalau di pembangkit itu menggunakan stack, jadi akan ada tambahan penarikan udara ya secara natural. Jadi karena
ID fan itu tadi sudah berhasil untuk menghisap, maka karena udaranya itu masih memiliki tekanan yang tinggi, maka kemudian udara tersebut akan bergerak secara natural ke atas, ke melewati stack itu. Kemudian, nah untuk pembangkit yang memiliki daya yang besar sekitar 600 MW, maka dia itu butuh 2 FD fan yang memiliki daya 1320 dan juga 2 ID fan yang memiliki daya sekitar 3000 kW. Ini adalah keseimbangan draft atau aliran udara ya yang ada di dalam pembangkit. Jadi penggunaan FD fan dan ID fan itu bisa kita lihat secara jelas dari gambar ini. FD fan itu kan dia menyediakan udara untuk digunakan dalam proses pembakaran ya. Jadi udara tersebut akan melewati air preheater, kemudian ada damper, ada lubang udara, kemudian masuk ke dalam windbox dan juga burner ya. Kemudian setelah melewati proses pembakaran, maka dihasilkan gas hasil pembakaran, sehingga gas hasil pembakaran itu akan dihisap oleh ID fan. Gas hasil pembakarannya itu akan melewati superheater, reheater, economizer, air preheater, dan juga dust collector. Nah, ini namanya keseimbangan aliran udara. Jadi ada FD fan yang mendorong, kemudian ada ID fan yang menghisap. Ada 2 tipe lain dari fan yang digunakan di pembangkit. Ada primary air fan dan juga ada gas recirculation fan. Untuk primary air fan ini, fan jenis ini digunakan untuk menyediakan udara untuk mengeringkan batu bara dan juga untuk mentransformasikan batu bara yang sudah dihaluskan ke dalam furnace. Kemudian sementara untuk yang gas recirculation fan itu, fan ini digunakan untuk menggerakkan gas dari economizer menuju ke air preheater sehingga gas ini itu bisa kembali lagi ke furnace. Dan yang terakhir yang perlu saya ceritakan di sini bahwasannya fan itu karena dia itu selalu bergerak terus-menerus ya, karena dia punya RPM seperti itu, jadi fan ini merupakan sumber utama dari kebisingan yang ada di pembangkit. Nah, untuk mengurangi kebisingan ini, maka fan itu perlu diletakkan di tempat yang memiliki ketebalan tertentu untuk meredam kebisingan tersebut. Berikutnya adalah metode pengumpanan bahan bakar. Nah, untuk mengumpankan bahan bakar itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan tangan atau manual gitu ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan mesin. Hand firing ini adalah metode yang sederhana untuk mengumpankan batu bara ke dalam furnace, sehingga dikatakan bahwasannya hand firing ini merupakan metode yang tidak memiliki investasi kapital. Kemudian ini metodenya cocok untuk pembangkit yang ukurannya lebih kecil. Nah, pengaturan itu perlu dilakukan setiap kali pada saat memasukkan udara yang nantinya itu akan digunakan untuk proses pembakarannya. Kemudian, ada beberapa komponen yang digunakan di hand firing ini. Ada namanya hand fired grate atau panggangan batu bara itu ya. Yang nantinya panggangan batu bara ini digunakan untuk menempatkan batu bara dan juga untuk memasukkan udara untuk proses pembakaran. Nah, pada saat proses pembakaran batu bara, maka lubang udara itu akan bervariasi dari 30 sampai 50% dari total grid area dari luasan panggangan tersebut. Nah, untuk material dari grid ini sendiri atau material dari panggangan batu bara ini itu dari cast iron. Nah, karena ini metodenya manual, maka kita itu akan memasukkan batu bara tersebut secara manual juga. Jadi di scope, kemudian kita masukkan ke dalam grade-nya itu ya, kita letakkan di pemanggangan. Nah, batu bara yang sudah masuk ke dalam grade tersebut, dia akan mengalami peningkatan suhu. Kenapa seperti itu? Karena dia mendapatkan udara panas ya, yang disebabkan karena adanya proses pembakaran batu bara sebelumnya.
Selain itu juga ruangan yang ada di furnace tersebut itu akan meningkatkan suhu dari batu bara. Sehingga apa? Sehingga batu bara itu akan mengalami mengalami pengeringan, dan dia itu akan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar. Nah, pada saat gas-gas ini bereaksi dengan udara, maka dia akan membentuk suatu api atau flame. Nah, bahan bakar yang tertinggal di grate ini itu dia akan berubah menjadi kokas dan juga akan ikut terbakar, dan sisanya misalnya seperti debu itu dia akan turun ke bawah melalui lubang debu seperti itu ya, dan nantinya itu dia akan dipindahkan secara pada interval tertentu. Metode pengumpanan dengan menggunakan tangan ini dari penjelasan saya itu kan terlihat sangat simpel ya, terutama dalam hal desain, dan juga metode ini juga bisa digunakan untuk membakar batu bara. Tapi ternyata metode ini punya beberapa kelemahan, diantaranya efisiensinya yang cukup rendah, dan juga dia itu butuh buruh kasar untuk memasukkan bahan bakar itu ya. Dan yang terakhir, tidak ada kajian ilmiah tentang proses pengumpanan bahan bakar. Nah, sehingga proses pengumpanan bahan bakarnya itu intervalnya tidak bisa dijaga sama gitu ya, sehingga akan beda-beda intervalnya. Nah, itu ketiga hal tersebut ini menjadi kelemahan dari metode pengumpanan dengan menggunakan tangan. Ini adalah mekanisme yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa hasil pembakaran di metode pengumpanan tangan ini ya. Nah, di sini ada lever. Lever ini alat yang bisa digerakkan ya, ke atas ke bawah seperti itu secara simultan. Ini digunakan untuk menggerakkan grate bar ini. Nah, grate bar ini fungsinya itu dia akan menggerakkan sisa-sisa hasil pembakaran yang ada di sini. Jadi debu-debunya itu bisa turun gitu ya. Karena dia itu ringan, maka dia akan mudah untuk turun ke bawah tanpa mengganggu proses pembakaran itu. Jadi grate barnya ini dia akan bergerak terus-menerus, sehingga apa? Sehingga hasil pembakaran batu bara itu akan turun ke bawah. Berikutnya, mechanical firing atau pengumpanan dengan sistem mekanik, atau bisa kita katakan sebagai stoker. Nah, stoker ini sangat umum digunakan untuk mengumpankan bahan bakar padat ke dalam furnace, yang biasanya digunakan di power plant ukuran medium maupun ukuran yang besar. Nah, ada beberapa macam advantage yang bisa didapatkan dari penggunaan mechanical firing ini. Yang pertama itu adalah kita bisa menggunakan kuantitas bahan bakar yang banyak, yang besar seperti itu. Jadi kapasitas pembakarannya pun juga akan besar. Kemudian untuk bahan bakar dengan kualitas rendah itu juga bisa terbakar secara mudah. Kemudian yang ketiga, penggunaan pengumpanan ini itu bisa mengurangi jumlah buruh kasar yang dibutuhkan dalam hal penanganan debu dan juga pembersihan debu itu. Dan yang keempat itu adalah, dengan menggunakan stoker jenis ini maka didapatkan kondisi furnace yang lebih baik, dan juga bisa mengumpankan batu bara itu dengan menggunakan laju pengumpanan yang uniform, yang sama semua. Dan yang terakhir, si stoker ini dia itu mampu meningkatkan efisiensi dari pengumpanan batu bara ini ya, dari proses pengumpanan batu bara dan juga proses pembakarannya, sehingga dia bisa menghemat batu bara. Nah, tapi di samping advantage yang sudah saya uraikan tadi, ternyata ada kelemahannya, yaitu bisa kita lihat bahwasannya karena sistemnya itu lebih kompleks, maka biaya operasinya juga akan lebih besar. Itu ya, dan juga
temperatur furnace-nya ini akan lebih tinggi ya, sehingga kita itu butuh biaya untuk merepair dari merepair yang disebabkan karena pengoperasian furnace dengan temperatur yang lebih tinggi. Jadi ada biaya operasi dan juga biaya perbaikan yang besar dari pengoperasian furnace dengan temperatur yang lebih tinggi. Ada dua tipe stoker. Yang pertama itu ada overfeed dan yang kedua itu adalah underfeed. Nah, kalau untuk yang overfeed ini udara primernya itu dia akan masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di grid ini. Kemudian karena grid ini panas ya, maka udara ini akan menyerap panas dari grid ini sehingga grid ini akan mengalami penurunan suhu. Kemudian udara ini akan melewati ash atau debu, kemudian melewati incandescent coke. Incandescent coke ini adalah kokas yang sedang berpijar. Nah, pada saat udara ini itu bereaksi dengan kokas ini, maka dia akan membentuk gas-gas, yaitu ini ya. Ada gas CO2, CO, dan juga ada H2 bebas atau hidrogen bebas. Nah, kemudian gas-gas ini itu merupakan gas yang mudah terbakar, sehingga pada saat gas ini bertemu dengan secondary air, maka dia akan bereaksi dan membentuk api atau flame ini, menghasilkan flame ini ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwasannya gas hasil pembakaran dari proses ini itu ada gas CO2, CO, H2, kemudian ada juga N2 ya, dan ditambahkan CO atau karbon monoksida ini jika proses pembakarannya itu tidak berjalan secara sempurna. Oke, berikutnya untuk tipe underfeed. Nah, kalau untuk tipe underfeed ini, jadi udara yang masuk ini itu dia akan bersentuhan langsung dengan bahan bakar batu bara yang masih belum yang masih belum keluar baranya gitu ya. Kalau yang di overfeed tadi kan dia setelah melewati grid itu dia akan melewati ash, kemudian dia akan melewati melewati kokas yang berpijar. Nah, tapi kalau di sini enggak. Jadi pada saat batu bara masuk, dia ketemu langsung dengan green coal. Green coal ini adalah batu bara yang masih belum terbakar gitu ya. Nah, kemudian setelah melewati green coal ini, udara tersebut juga akan melewati incandescent coke atau kokas yang berpijar. Itu kemudian akan dihasilkan gas-gas dari reaksi antara kokas yang berpijar dengan oksigen itu. Kemudian pada saat pada saat bertemu dengan secondary air, itu dia akan menghasilkan flame. Nah, kemudian untuk prinsip ini keunggulannya apa? Prinsip ini itu dia ini cocok untuk membakar batu bara tipe semi bituminous dan juga bituminous. Berikutnya adalah chain grade stoker. Chain grade stoker itu adalah stoker yang memiliki rantai yang tidak terputus ya. Yang rantai ini itu digunakan untuk menyangga dari tempat bahan bakar. Nah, chain ini dia akan berjalan melewati roda sprocket. Di sini ada dua roda sprocket. Ada roda sprocket depan dan ada roda sprocket yang di belakang. Nah, untuk roda sprocket depan ini itu terletak di dekat hopper ya, atau terletak dimasukkan dari tempat memasukkan batu bara. Sementara kalau untuk di roda sprocket yang bagian belakang itu digunakan untuk membuang sisa-sisa hasil pembakaran. Nah, kecepatan dari grade ini itu bisa diatur ya untuk menyesuaikan dari kondisi pengumpanannya. Dan udara yang dibutuhkan untuk membakar dari proses ini itu dilewatkan dari bawah ini ya. Jadi dia itu akan masuk melalui grate.
Tipe berikutnya adalah traveling grade stoker. Traveling grade stoker ini memiliki perbedaan dengan chain grade stoker. Bedanya itu adalah di konstruksi grade-nya. Konstruksi grade yang di chain grade stoker itu kan tersusun atas rantai ya. Tapi kalau traveling grade stoker ini terdiri dari batang besi tuang yang dijajarkan satu sama lain. Kemudian dijajarkan itu dan disambungkan sehingga tidak ada tidak ada ujungnya seperti itu. Jadi grade tersebut itu akan terus-menerus berputar. Nah, perputaran tersebut itu dilakukan oleh dua roda sprocket. Nah, ada pengaturan yang perlu dilakukan di sini, bahwasannya kita perlu mempertimbangkan putaran dari grade, kemudian ketebalan dari bahan bakar, dan juga laju udara, yang dimana ketiga parameter ini akan mengontrol laju pembakaran. Sehingga apa? Sehingga harapannya sisa-sisa hasil pembakaran yang ada di dekat sprocket yang di belakang ini hanya berupa debu saja. Jangan sampai ada bahan bakar yang belum terbakar jatuh ke sini. Kemudian, traveling grade stoker ini digunakan untuk membakar batu bara jenis lignit dan juga antrasit ya, dalam ukuran yang cukup kecil. Nah, stoker ini itu cocok untuk batu bara dengan grade yang rendah ya. Karena apa? Karena batu bara tersebut itu perlu dibakar sebelum dia itu mencapai sprocket yang paling akhir ini. Kemudian, ini adalah pengaturan dari beberapa jenis batu bara. Kalau untuk bituminus, maka laju pembakaran yang dibutuhkan itu adalah sekitar 30-50 pound batu bara per square foot dari luasan grade-nya per jamnya. Sementara kalau untuk antrasit ini butuh 20-35 pound per square foot per jamnya. Berikutnya adalah spreader stoker. Di stoker jenis ini, itu batu bara akan masuk ke furnace melalui beberapa tahapan. Yang pertama, batu bara itu masuk melewati hopper ya. Kemudian batu bara ini akan diumpankan dengan menggunakan feeder. Nah, feeder ini merupakan silinder atau drum gitu ya. Kemudian di bagian luar permukaan tersebut itu ada pisau-pisau tajam. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk membuat ukuran batu baranya itu menjadi lebih uniform. Setelah itu dari feeder ini masuk ke dalam spreader. Nah, di spreader ini batu baranya itu akan disebarkan secara merata. Kemudian untuk proses pembakarannya, jadi dari bawah ini ada udara yang masuk, kemudian udara tersebut itu akan mendinginkan terlebih dahulu esnya ini ya, debu-debu ini, kemudian ke atas lagi dia akan bereaksi dengan batu bara dengan kokas pijar, kemudian selanjutnya dia akan melakukan bereaksi ya, kokas pijar dan juga udaranya akan bereaksi sehingga membentuk gas-gas yang mudah terbakar. Kemudian gas-gas yang mudah terbakar itu akan bereaksi dengan udara sekundari dan nantinya itu akan muncul api. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan stoker jenis spreader ini ya. Yang pertama itu biaya pengoperasiannya rendah. Kemudian yang kedua, berbagai macam batu bara itu bisa digunakan dengan spreader stoker ini. Jadi ranking apapun tuh bisa digunakan ya, atau bisa dibakar dengan mudah. Kemudian yang ketiga, debu yang dihasilkan dari proses pembakaran itu bisa didinginkan dengan menggunakan udara yang masuk ke burner itu, sehingga bisa meminimalisir terjadinya penggumpalan debu satu dengan debu yang lainnya. Dan yang terakhir, batu bara ini bisa terbakar dengan cepat dan hanya ada sedikit kokas yang dihasilkan dari proses ini. Sementara untuk kelemahannya, kelemahannya itu adalah ini ya, spreadernya itu kurang berfungsi optimal kalau variasi batu baranya itu besar. Jadi kalau variasi ukurannya ya, kalau variasi ukuran batu baranya itu besar,
maka spreader ini kurang bisa menyebarkan batu bara tersebut secara merata. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan spreader stoker ini akan ada fly ash yang dihasilkan. Nah, fly ash ini atau debu terbang atau abu terbang ini bisa ini ya, bisa ikut dengan flue gas, sehingga kita itu butuh memasang alat untuk mengumpulkan debu-debu ini. Yang terakhir, multi-retort stoker. Stoker ini merupakan stoker yang menggunakan prinsip underfeed. Jadi batu baranya itu diumpankan dari bawah. Sedangkan stoker yang saya jelaskan sebelumnya ada stoker ini ya, chain grade, kemudian ada traveling grade, dan juga spreader stoker. Itu mereka menggunakan prinsip overfeed. Jadi bahan bakarnya itu dari atas. Itu ya, kalau yang ini adalah underfeed untuk yang multi-retort stoker ini. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Jadi prinsip kerjanya itu adalah batu bara dimasukkan ke dalam hopper, kemudian dari hopper ini batu bara akan turun dan dia akan mengenai dinding-dinding ini ya, pendorong seperti ini. Jadi mekanisme ini akan mendorong batu bara untuk masuk ke dalam grater ini. Nah, di grate ini dia itu akan bereaksi dengan udara yang masuk melalui cup kecil ini, tuyer sini ya. Oke, nah kemudian setelah mengalami proses pembakaran, maka batu bara yang sisa akan turun ke bawah menjadi ini ya, debu ini ya. Tapi untuk batu bara yang belum bisa terbakar sempurna, maksudnya yang masih ada potensi untuk dibakar, dia itu akan berkumpul di extension grate ini. Jadi di extension grate ini batu bara juga akan direaksikan kembali dengan udara sehingga nantinya dia bisa menghasilkan panas dan juga sisa-sisa debunya akan turun ke bawah. Oke, sekian kuliah hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.